Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok satu Ikhwan. Kami hari ini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem manajemen limbah pintar IoT, di mana kami di sini telah berdiskusi dan juga telah merancang sebuah proyek IoT yang dimana di situ adalah sebenarnya namanya Smart Trash Can, tapi bahasa Indonesianya ya limbah pintar IoT lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksel Ramadansyah. Kalau ada teman saya, boleh Ahmad Ahmad. Nama saya Said Faraj Al-Munjiri. Kenalkan nama saya Ahmad Mustafa Syafi'i. Nah, itu. Oke, hari ini kita akan langsung aja ngejelasin si itunya. Sabar, Mat. Belum, Mat. Sabar, Mat. Eh, mungkin nanti juga akan ada demonya ya. Nanti demonya akan diselingin di akhir. Ini ininya dulu, kita akan presentasikan dulu. Boleh, next. Oke, rasionalisasi dan urgensi sistem. Peningkatan standar sanitasi lingkungan modern secara imperatif membutuhkan reduksi transmisi patogen melalui medium sentuh atau fomite transmission. Implementasi teknologi IoT atau Internet of Things pada fasilitas pembuangan limbah tidak hanya memfasilitasi otomasi near sentuh atau touchless lah, tetapi juga menghadirkan kemampuan pemantauan dan interferensi jarak jauh, remote telemetry. Sistem ini dirancang untuk menciptakan ekosistem manajemen kebersihan adaptif, higienis, dan terkuantifikasi secara real time. Boleh, next. Boleh dijelasin, Mat? Nah, untuk topologi dan arsitektur sistem, yaitu ada edge layer, yaitu modul pemrosesan lokal yang mengeksekusi logika perangkat keras terdiri dari microcontrol unit, sensor proximitas ultrasonik untuk akuisisi data spesialis, dan motor servo sebagai aktuator fisik. Yang kedua, ada network layer, medium transmisi data, memanfaatkan modul Wi-Fi terintegrasi menggunakan protokol komunikasi ringan, HTTP atau MQTT untuk mengelola paket instruksi antara perangkat keras dan cloud broker. Yang ketiga, yaitu ada application layer antar muka pengguna grafis berbasis web dengan admin untuk memancarkan dan memantau status perangkat secara asinkron dari jarak tak terbatas. Oke, ntar lo, Mat. Tadi sebelumnya dulu. Eh, kayaknya Nah, gue salah salah ini deh. apa-apa. Wah, ini itu lo. Oke, tadi Salah udah PPT. dijelasin sama Ahmad. Edge layer atau microcontroller unitnya kita pakai ESP32 sebagai controller unitnya. Di mana di situ kita apa namanya? Buat proses sintaks-sintaks dan juga perintahnya kita pakai ESP32. Lalu ada beberapa sensornya, ada sensor ultrasonik. Sebenarnya cuman sensor ultrasonik doang, tapi kalau outputnya kita pakai motor servo buat jadi penggerak atau si penuh apa penggerak tutupnya, jadi kita bisa otomatis lah digerakin oleh servo. Lalu untuk si network layernya kita pakai HTTP, kita nggak pakai MQTT, kita pakai HTTP aja, terintegrasi langsung di Arduino IDE-nya, jadi kita sambung WiFi. Jadi begitu kita masukin IP address protokolnya di Chrome akan terbuka websitenya. Lalu ada application layernya itu eh, nanti tuh di websitenya bakal ada tombol buka tutup dan juga ada tombol otomatis. Jadi nanti kita bisa setting buka tutupnya secara manual atau enggak kita bisa sebagai otomatis. Itu untuk yang topologi arsitektur sistem. Lanjut, lanjut Mas. Boleh langsung ayat. Modul modul aktuasi lokal, deteksi proksimitas. Prinsip time of flight, sensor memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz dan mengatur durasi tampilan atau echo untuk menghitung jarak objek secara presisi. Pemrosesan interrupt. MCU mendeteksi anomali ambang batas jarak, contoh objek kurang dari 20 cm dan memicu interrupt untuk menginisiasi rotasi servo. Siklus open loop, mekanisme lokal berjalan secara independen tanpa bergantung pada latensi jaringan menghasilkan responsive time di bawah 300 milidetik. Coba dilanjut dulu.
Oke, sebelumnya Mas. Sebelumnya Mas. Nah, jadi enggak yang tadi. Ini Oke. Prinsip time of flight, di mana sensornya di situ kita pakai ultrasonic yang di mana memancarkan gelombang 40 kHz dan menghitung akurasi pantulan echo dari pancaran yang dipancarin sama apa ultrasoniknya. Ketika ada hambatan itu nanti langsung kedeteksi. Lalu untuk siklus open loopnya, di situ kita respon time-nya bisa sampai di bawah, sebenarnya sampai di bawah 100 milidetik, cuma kita agak perbesar biar tidak terlalu membebankan si ISP-nya sih, makanya dibikin sampai 300 milidetik, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, siapa? boleh loh, Siapa? boleh boleh, silakan Oke. silakan. Untuk modul telemetri Lanjut, lanjut. atau kendali web jarak jauh, arsitektur client server atau web bertindak sebagai klien, melakukan publish instruksi akuisi ke server atau IoT. Nah, untuk eksekusi asinkronnya, penggunaan AJAX atau WebSocket kan tombol pada antarmuka web memicu request tanpa memerlukan patch reload. Nah, untuk ketiga, state synchronization atau microcontroller secara periodik melakukan polling atau subscribe ke topik terkait untuk mensinkronkan status aktuator dengan komen dari web. Boleh lanjut, Lanjut nih. lanjut aja. Oke, spesifikasi Gua tahu sih. ya, enggak dulu, nanti yang terakhir baru. Spesifikasi teknis modul. Ada dua, ada perangkat keras dan juga perangkat lunak atau software dan hardware. Kalau yang perangkat kerasnya kita pakai komputasi, kita pakai ESP32, bukan Node MCU ESP3 apa 8266. Kita pakai yang ESP32. Di situ kita pakai Wi-Fi-nya untuk bisa terhubung ke websitenya. Lalu sensoriknya, secara sensoriknya itu ada apa namanya? Sensor ultrasonik ya. Kita pakai sensor ultrasonik. Itu kurang lebih kayak gitulah. Lalu ada aktuasi fisik motor servonya yang SG90 bukan yang MG995. Kita pakai torsinya itu yang di 1,8 kg per cm, rotasinya di mentok di 90 deh, 90 derajat. Lalu daya listriknya pakai converter yang DC to DC, step down yang inputnya itu bisa sampai 12 volt, tapi kita pilih stabil yang 5 volt 2 ampere. Lalu yang perangkat lunaknya softwarenya kita pakai C++ yang kita itu pakai Arduino IDE yang dimana bahasanya pakai C++. Lalu protokol transportnya kita pakai HTTP, kita nggak pakai API, kita juga nggak pakai MQTT, kita pakai HTTP. Jadi kita langsung coding si tampilan websitenya di dalam Arduino IDE-nya itu sendiri. Lalu front end websitenya pakai HTML, pakai CSS juga, cuman JavaScript pakai cuman tidak terlalu yang gitu banget, tidak terlalu yang ribet banget, tidak yang terlalu complicated. Lalu yang terakhir ada di backendnya atau hosting kita nggak pakai. Jadi kita cuman perlu masukin apa ID address-nya, IP address-nya yang diberikan oleh Arduino IDE ketika emang udah masuk ke Wi-Fi-nya itu sendiri. Jadi ketika kita masukkan ke Chrome, kita bisa ngeliat memantau websitenya itu, yang dimana websitenya berisikan ibaratnya control panel, bukan control panel atau kayak ya buat ngeliat aja gitu, buat memantau si smart trash bin-nya itu sendiri. Gitu. Boleh next? Next aja. Kali ya ini ya. Di next aja. Oh udah. Nih. Boleh tuh. Yap. Untuk kesimpulannya, konvergensi antara responsivitas, aktuasi lokal mekanis, dan fleksibilitas telemetri jaringan web memformulasikan arsitektur sanitasi yang tidak hanya higienis dan otonom, melainkan juga memiliki skalabilitas tinggi untuk integrasi infrastruktur smart city di masa depan. Nah, jadi emang kita pengen itu nanti pada apa? Kalau misalnya emang bisa terrealisasikan, bisa terwujud, kita mau coba
untuk buang sampah jadi bisa lebih mudah, tapi bisa lebih higienis dan otonom lah. Dan kita juga bisa memantau si Betul. tempat sampahnya itu jadi bisa lebih higienis aja gitu. Jadi kita bisa lebih modern juga, nggak perlu buka-buka sampah, nggak perlu takut, nggak perlu jijik lah. Itu Betul. untuk penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih buat Ahmad, buat Said juga udah meluangkan waktunya. Terima kasih Terima kepada kasih Bapak Pastel. Kang Gaza telah memberikan kesempatan kita buat presentasi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kita pakai DC karena kebetulan lagi pada jauh ya. Jadi kita nggak bisa Iya. Betul. jadi kita nggak bisa Ada ketemu. Ahmad Jaksel. Jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung mungkin. Jadi kita menggunakan platform DC untuk tetap bisa presentasi ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.